Geger kasus penelantaran anak oleh orang tuanya sendiri pekan ini seolah menyedot perhatian sekaligus miris para selebritis. Jika artis sekaligus anggota Dewan Desi Ratnasari secara khusus mendatangi kelima bocah tersebut, lain halnya dengan para pemain sinetron Samson dan Dahlia seperti Gary Iskak dan Tessa Kaunang. Bahkan demi menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak, Bambi Putuanda secara khusus membangun sebuah rumah mewah untuk sang buah hati. Nah, seperti apakah aksi sederet selebritis menunjukkan miris sekaligus perhatian kepada anak-anak yang ditelantarkan tersebut? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Pekan ini publik seakan tersentak geger akan nasib malang 5 orang bocah yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya yang tinggal di sebuah perumahan elit di kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Bahkan Ade yang baru berusia 8 tahun harus hidup menggelandang selama lebih dari 1 bulan. Dan ketika nasib Ade diadukan warga sekitar ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sebuah kejutan terkuak bahwa keempat saudara Ade pun mengalami nasib yang sama. Nasib Ade pun kian mengulik miris ketika berusaha dievakuasi oleh pihak KPAI dan konon sempat meronta ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ade dan saudaranya? Yang pasti, kasus penelantaran yang dialami Ade dan 4 saudaranya kini luar biasa mendulang perhatian publik hingga turut membuat artis sekaligus anggota Dewan Desi Ratnasari turun tangan mengunjungi langsung 5 bocah malang tersebut yang kini berada di rumah penampungan anak-anak khusus KPAI. Tim Kemensos dan KPAI akhirnya mengevakuasi si bocah dari kompleks rumahnya untuk dibawa ke rumah perlindungan anak. Apalagi menurut warga ini bukan pertama kalinya dia ditelantarkan. Kalau tadi saya melihat anak-anak udah bisa ngobrol ya, sudah senang walaupun ada yang kalau misalnya ngelihat kamera atau banyak orang takut gitu ya, masih ada. Tapi paling tidak dia sudah mulai bisa berdialog dengan saya dibandingkan ketika pertama kali saya datang sulit untuk tembus. Sekarang sih udah mulai, hai bunda, hai ngapain? Tadi kita sholat bareng, alhamdulillah gitu. Kemudian bisa ngobrol dan bisa rileks gitu. Itu saya menyenangkan sekali buat saya. Artinya mereka tinggal di sini merasa nyaman dan aman. Kami ada kamar khusus, ada pengasuh khusus yang mendampingi terus-menerus sehingga malam-malam ada yang mendampingi. Pada saat sehari-hari juga terus ada yang mengawasi mereka. Jadi kelima anak ini dijadikan satu. Itu yang kami pegang utama, 5 anak ini hidup bersama dan tidak dipisahkan. Hidup dalam satu rumah, dalam satu pengasuhan, sehingga mereka merasakan kembali kehidupan keluarga itu sendiri. Ironis, baru berusia 8 tahun tapi Ade sudah dipaksa untuk hidup menggelandang. Tidak diperbolehkan pulang oleh kedua orang tuanya, Ade terpaksa tidur di pos satpam kompleks perumahan sehingga tidak bisa sekolah selama lebih dari 1 bulan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun Ade harus mengandalkan belas kasihan warga sekitar dan pihak keamanan yang sering merawat Ade di pos yang mendadak beralih menjadi tempat tidur darurat Ade berikut ini. Untuk posisi tidur si D ini kebetulan di sini masih ada kasurnya. Ini kasur ya? Kasur juga. Kasur kita security kalau tidur di sini ada bantalnya. Tapi kalau sama D bareng di sini. Kadang di luar situ. Si D ini sering suka di sini juga di pos hampir tiap hari. Kalau dari menurut dia mah nggak boleh masuk rumah. Kalau masuk rumah paling dikunci terus balik lagi ke sini. Itu. Kalau main juga di sini, mandi, makan juga di sini semua. Dia sempat sekolah cuma ya sebulan itu enggak, hampir 2 bulan dah. Alasannya mah cara didik anak cowok kayak gitu katanya, harus bebas sama pembawa sial anak si D ini. Pembawa sial kata bapaknya. Nasib miris Ade pun kian mendulang kejutan karena ketika berusaha ditelusuri oleh tim was-was, bukan hanya 1 bulan Ade ditelantarkan orang tuanya, tapi konon sudah bertahun-tahun. Bahkan di tahun 2014 lalu, Ade sempat mengalami kekerasan fisik yang berujung memar di bagian kepala yang mencuatkan ironi sebuah fakta mengejutkan. Karena kekerasan ini justru dilakukan oleh orang tua Ade yang notabene seorang dosen perguruan tinggi. Kalau bapaknya dosen di fakultas STT Muhammadiyah di Cilengsi. Pertama dari 2014 sama RT lama sempat dilaporin ke Polres. Cuma laporannya mentah katanya nggak ada hasil visum si anak D itu. Jadi
nggak diituin lagi, dilanjutin lagi. Sempat mereda, kejadian ini lagi. Kedua ya, sempat di area kepala gitu agak memar, agak biru juga, biru ya. Pas ditanya dipukul sama ayah gitu, tapi dipukulnya kurang tahu juga dipukul pakai apa. Itu kok bisa-bisanya anak darah daging sendiri gitu, anak kandung ditelantarin, nggak boleh masuk ke rumah, malah tidur di pos sebulan lagi. Aduh gila, nggak tega banget ya. Karena apa ya, gue sayang banget gitu kalau sama anak-anak gue itu, nggak mungkin enggak lah gitu. Ngeliat dia nangis aja jadi sedih. Kita marahin awalnya, habis itu astagfirullah gitu. Terus kalau misalnya begitu mah aduh gila. Dan mengejutkan, nasib Malang Ade dan keempat saudaranya pun kian mendulang ketercengangan publik karena ketika kedua orang tuanya digelandang oleh pihak yang berwajib, rumah Ade tidak hanya dipenuhi barang-barang berserakan, tapi juga terkuak fakta bahwa kedua orang tua Ade mengkonsumsi barang haram narkoba jenis syabu-syabu. Walau pasangan suami istri ini tidak berkomentar, tetapi dalam penggeledahan di dalam rumah, mereka mengakui bahwa telah lama mengonsumsi narkoba. Narkoba. Tadi ya sudah kita dapatkan beberapa barang bukti yang ada kaitannya dengan paket narkoba. Jenisnya masih perlu kita dalami, nanti akan kita uji lab apa jenis apa ya barang bukti tersebut. Tetapi dugaan awal sudah ada, di mana tadi pagi kita sudah lakukan pemeriksaan urin terhadap kedua orang tua korban, ya, kedua orang, dan positif. Berbagai obat-obatan yang penyalahgunaan obat-obatan tentu akan membuat kejiwaan seorang menjadi terganggu. Tetapi di samping itu juga mungkin ada suatu mindset yang keliru sebelumnya mengenai cara mendidik anak. Ditambah lagi dengan narkoba, ya akan semakin kompleks permasalahan. Dari ayah dari anak ini, itu kami juga dapat informasi yang cukup menyedihkan ya. Nah. Ya merasa miris banget kalau dengar beritanya yang kayak gitu. Semua yang menyangkut anak-anak gitu sebenarnya ya sedih aja gitu, karena anak-anak gitu loh, maksudnya ya mereka nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Mereka harusnya bisa punya masa kecil yang bahagia gitu kan. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengentas nasib Ade yang mengundang miris para selebriti yang justru berlomba-lomba menunjukkan kasih sayang kepada anak di tengah kesibukan yang luar biasa. Bagaimana cara sederet artis seperti Gary Iskak hingga Bambi Putuanda mendidik anak-anak mereka dengan anti kekerasan? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Kamu yang merah nih.